Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mana Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-24 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya, utamanya atas rahmat pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal itu, apakah kita selalu siap sedia untuk mau saling mengampuni. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih merenungkan hal ini. Sejauh mana kita sungguh mampu dan bisa untuk saling mengampuni tanpa batas dalam kehidupan kita. Mensyukuri segala rahmat berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya Pak Fiani yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Juga bersyukur atas segala rahmat pendampingan, penyertaan alam melalui para dokter dan siapa saja yang menangani orang sakit, terlebih dokter dan perawat suster yang menangani Bapak Kedepas kita yang sudah selesai dioperasi tadi siang dan sekarang sudah berada dalam perawatan lagi dan berada di rumah sakit di kamar untuk mendapatkan kembali pemulihan. Serta pada kesempatan ini di hari Minggu biasa yang ke-24 ini kita bersama dengan Pastor Agus Matasak untuk senantiasa dalam seluruh kehidupan tetap mengenangkan kebersamaan selama ini 4 tahun bersama dengan kita umat Paroki Andalas, dan beliau mendapatkan tugas yang baru di tempat yang lain. Dan pada kesempatan ini di hari Minggu ke-24 ini beliau bersama dengan kita dalam seluruh perayaan. Kita saling meneguhkan dan saling menguatkan dalam doa dan pengharapan
Moga-moga di tempat yang baru nanti pastor tetap sehat walafiat, makin semangat di dalam menjalankan tugas perutusan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semuanya kita bawa dalam doa-doa kita, secara mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat, Mada Bakti 177. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Dan dengan demikian rahmat-Mu sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan kami. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang boleh Kau anugerahkan kepada kami dalam kebersamaan. Terlebih dalam kebersamaan bersama dengan pastor kami, Pastor Agus Matasak, yang Kau hadirkan selama 4 tahun lebih bersama kami di Paroki Andalas. Dan pada tahun dan bulan ini Engkau memberikan tugas baru kepadanya. Semoga berkat-Mu semakin boleh dialaminya dalam seluruh tugas perutusan sebagai pastor paroki kelak di Kendari. Sehingga walaupun kami berjauhan, tetapi kami tetap dekat satu sama lain karena kasih-Mu yang senantiasa mempersatukan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Pak Piani. Serta juga memohon anugerah rahmat, kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih Bapak Beni Sejaya yang sudah menjalani operasi dan sekarang mengalami pemulihan. Kiranya berkat-Mu semakin boleh dialaminya, dirasakan lewat para dokter, para perawat, seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapakah gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian, orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat.
dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendanda. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, mari kita renungkan betapa indahnya saling mengampuni. Pada tanggal 13 Mei 1981 dalam kesempatan audiensi umumnya, Paus Yohanes Paulus II ditembak di lapangan Santo Petrus, Vatikan. 2 peluru mengenai bagian bawah perut sang paus, 1 lagi mengenai lengan kanannya, dan 1 lagi melukai telunjuk jarinya. Syukurlah nyawa paus masih tertolong. Terhadap penembaknya
Mehmet Ali Acca, Paus Yohanes Paulus II tidak menunjukkan amarah dan dendam. Sebaliknya ia mengampuninya. Dan Paus mengunjungi penembaknya di sel tahanan dan mereka berbincang empat mata. Pada tahun 2000, Paus bahkan meminta agar Acca dibebaskan dari penjara meskipun ia seharusnya menjalani hukuman penjara seumur hidup. Acca yang akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus dibebaskan pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 ia mengunjungi makam pengampunnya dan meletakkan mawar di atas makamnya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setiap pribadi mendambakan relasi harmonis dengan sesamanya tentunya. Dan itulah kerinduan setiap orang. Tetapi relasi itu kerap menemui konflik karena berbagai sebab. Relasi amat intim antara suami istri pun yang dasarkan pada cinta dan komitmen yang sangat suci pun, misalnya dalam seluruh kehidupan, seringkali juga tidak luput dari hal atau tidak steril dari konflik atau persoalan yang terjadi dalam kebersamaan. Seringkali hal kecil menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Ataupun bisa terjadi bahwa kedua belah pihak itu saling melakukan satu sama lain kesalahan, konflik, dan perseteruan, dan biasanya ditandai oleh rasa sombong, rasa benci, rasa dengki, amarah, bahkan dendam, dan mungkin juga gengsi. Seringkali hal itu juga terpatri dalam diri kita. Bila kita hanya berhenti pada perasaan-perasaan manusiawi seperti ini, maka pastilah konflik dan perseteruan itu tidak akan menemui titik akhir. Kedua pihak yang berseteru pada akhirnya hanya akan tenggelam dalam kesengsaraan dan kebinasaan yang sungguh bisa menghancurkan. Relasi, kebahagiaan dan damai pun jauh dari hidup. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, kalau kita tidak membuka pintu maaf dalam seluruh kehidupan. Relasi bahagia dan damai tentu bisa dibangun antara manusia. Yesus mengajarkan kepada kita keutamaan hidup yang hakiki bagi solusi konflik dan perseteruan, yaitu melalui pengampunan, keterbukaan hati kita untuk saling mengampuni. Karena itu pertama-tama kita harus sabar dan tenang. Kita siapkan hati kita bagi Tuhan dan membiarkan Roh Kudus Allah sungguh berkarya dalam diri kita untuk memampukan kita mengampuni sesama tanpa batas. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Dan Yesus menjawab, Petrus mengatakan, sampai 7 kalikah? Lalu Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini menempatkan pengampunan Kristiani dalam kontras dengan amarah dan dendam manusia yang dikuasai oleh dosa atau kejahatan. Angka 7 dan 70 kali 7 mengingatkan kita akan teks dalam kitab Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek
kepada istrinya, "Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Dan teks ini menggambarkan tak terbatasnya kebencian, amarah, dan dendam manusia duniawi. Dan itulah yang ada dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu yang datang diperbarui oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan kasih, dan menghidupi kasih itu adalah mencoba menghayati dalam seluruh kehidupan untuk selalu mau membuka pintu maaf dalam seluruh kehidupan kita. Yesus mengajarkan kebalikan dari sikap ini. Seorang pengikutnya mesti punya belas kasih dan pengampunan tak terbatas, sebagaimana Kristus sendiri telah menunjukkan belas kasihan dan pengampunan tidak terbatas lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengampunan Kristiani adalah pengampunan yang didasarkan pada teladan Tuhan sendiri. Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, Sang Raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang padanya. Karena hambanya tidak mampu membayar hutangnya, ia memerintahkan supaya ia, anak dan istrinya, serta segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Sang hamba menyembah dan meminta sang raja untuk bersabar. Tergerak oleh belas kasihan, sang raja membebaskan dan menghapuskan segala hutangnya. Sayangnya, hamba tersebut tidak berbuat seperti tuannya, seperti yang telah tuannya perbuat kepadanya. Ia mencekik dan menyerahkan temannya yang berhutang padanya ke penjara sampai dilunaskan segala hutangnya. Hamba yang tidak tahu mengampuni ini akhirnya mendapatkan balasannya sendiri. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, belas kasih dan pengampunan yang kita berikan kepada sesama sebenarnya akan kembali kepada kita. Dalam bacaan pertama hari ini dikatakan, barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus. Jika engkau berdosa, Yesus pun dalam Injil mengatakan, demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bila kita berbelas kasihan dan memberi pengampunan, maka kita sedang mengikuti teladan dan kehendak Yesus, dan niscaya kita akan didapatinya sebagai pengikutnya yang sungguh layak. Mari Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita mohon supaya kita sungguh diberikan kekuatan berkat oleh Tuhan sendiri untuk berusaha tetap saling mengampuni, sehingga keharmonisan di antara kita tetap berjalan dengan baik, kedamaian dan kebahagiaan menjadi bagian kehidupan kita, dan akhirnya Tuhan menyempurnakannya kelak. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita.
Maka mari kita mohon kepada Allah supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah yang pengampun, membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus. Ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan. Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia. Ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah. Ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang Kuperkenan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini dan juga dalam minggu-minggu ini. Utamanya Pak Piani, semoga dengan rahmat Tuhan yang Kau percayakan pada saudara-saudari kami, mereka semakin merasakan rahmat cinta kasih-Mu, rahmat pengampunan, dan juga semakin membuka hatinya untuk juga mampu dan bisa mengampuni siapa saja dalam perjalanan hidupnya kurang berkenan, sehingga rasa damai dan bahagia semakin menjadi bagian kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami senantiasa menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas kebersamaan yang boleh kami alami bersama dengan Pastor Agus Matasak selama 4 tahun lebih. Sebagai umat paroki Andalas, Kau terus di tengah-tengah kami untuk mendampingi dan menyertai kami. Dan pada bulan ini, di tahun 2023 ini, dia mendapat tugas baru menjadi pastor paroki di Kendari. Kiranya penggembalaanmu, rahmat dan berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah baginya, sehingga di dalam seluruh karya pelayanannya senantiasa merasa damai dan bahagia bersama dengan umat yang dilayaninya untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kuatkan, dampingi dia dalam seluruh perjalanan hidup panggilannya.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terlebih Bapak Ketua Depas kami, Bapak Beni Sejaya yang sudah menjalani operasi tadi siang jam 11 dan sekarang menjalani pemulihan di rumah sakit Stella Maris. Kiranya berkat-Mu semakin menguatkannya untuk semakin mendapatkan pemulihan, berikan kesabaran kepadanya, dan juga berkati seluruh sarana pengobatan obat-obat yang dikonsumsi. Kuatkan dia bersama dengan seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampunan dengan kata dan perbuatan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku, terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku, hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu, bila perlu ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan terimalah dengan rela persembahan kami umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu mendatangkan keselamatan untuk semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang panah dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ia ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, juga terlebih mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 286.
Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 16-17 September 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 9-10 September 2023 18.169.000 rupiah. Kolekte pembangunan 11.637.000 rupiah. Kolekte misa requiem 8 September 2023 533.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 9 September 2023 1.602.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Rini 1 juta rupiah. Sumbangan dari keluarga almarhum Go Ki 1 juta rupiah. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Cecilia Siska Johan dan Jackson Andres. Pengumuman ketiga. Erwin Pangiawan dan Emmy Chiang. Pengumuman ketiga. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi. Pengumuman kedua. Vincentius Richard Liu dan Yang Yu. Pengumuman kedua. William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kalo. Pengumuman pertama. Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Fuanto. Pengumuman pertama. Fritz dan Hani. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. 4.
sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka HUT 75 tahun Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 18.30 WITA di Gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang, Jalan Tupai nomor 1 Makassar. Pembicara Monsinyur Seno Ngutra, Uskup Keuskupan Ambonia. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Saya mohon izin kurang lebih 5 menit. Pertama-tama saya ucapkan limpah syukur dan terima kasih atas segala hati yang baik dari segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas yang boleh menerima saya selama 4 tahun kurang 1 minggu di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Sejak 1 Oktober 2019 ya. Dan kurang lebih 4 tahun itu bersama dengan segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas, bersama dengan Pastor Marcel, dan kemudian 2 tahun terakhir bersama dengan Pastor Agustinus Kalepe, Pastor Paroki kita. Tentu saja saya mengalami begitu banyak hal, khususnya dalam kehidupan beriman, kehidupan menggereja, yang tentunya pasti bagi saya menjadi peneguhan untuk terus menjalani hidup imamat, terlebih di dalam karya dan pelayanan kepada umat. Atasnya itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada Pastor Paroki, Pastor Agus yang 2 tahun terakhir menjalani tugas perutusan di paroki ini, dan tentu juga bagi saya menjadi sosok yang inspiratif dalam pelayanan kepada umat. Saya mengucapkan banyak limpah syukur dan terima kasih atas kebersamaannya Pastor selama 2 tahun di paroki ini. Suka duka dilalui bersama, baik secara formal maupun informal, di meja makan dan juga dalam perjumpaan-perjumpaan yang lain. Terima kasih atas masukan, saran dan teladan yang boleh saya alami selama 2 tahun terakhir ini. Dan sejak tanggal 21 Agustus yang lalu saya dikirimi surat cinta dari Bapak Uskup untuk ditugaskan ke Paroki Santo Fransiskus Saverius Sadoha, Kendari. Dan sebenarnya SK-nya itu berlaku tanggal 1 September. Tetapi rentan waktu dari keluarnya SK sampai tanggal 1 September itu kan hanya 10 hari. Ya, masa mempersiapkan diri saya termasuk batin, juga terlebih barang-barang yang saya harus bawa.
Sejak keluar SK saya langsung mengepak-ngepak barang saya, dan insya Allah puji Tuhan, alhamdulillah sudah koper dan buku-buku saya sudah duluan sampai di paroki Santo Fransiskus Kendari pada hari Kamis sore yang lalu. Dan karena itu saya harus buru-buru pergi. Ya, karena koper sudah duluan sampai, jadi orangnya juga harus mengikut. Nah, dengan itu saya bermaksud pada kesempatan ini mohon pamit dari Paroki Kristus Raja Andalas. Dan sebelum saya meninggalkan paroki ini, tentu saja saya sadar sepenuhnya bahwa dalam menjalani kehidupan imamat saya, dalam pelayanan-pelayanan kepada umat di paroki ini, banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam menjalani semuanya itu, dan saya mohon maaf, mohon diampuni atas segala kelemahan kekurangan saya. Moga-moga dengan pengampunan itu saya semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk juga menjalani tugas perutusan yang baru di paroki yang baru. Injil dan bacaan pertama hari ini yang kita dengarkan mengajak kita untuk mengampuni satu sama lain. Ampuni saya orang yang berdosa ini, dan dengan pengampunan itu semoga saya dapat melangkah dengan mantap ke paroki yang baru. Kalau ada tidak jadi ya. Saya tahu satu paragrafnya, tapi paragraf berikutnya saya lupa jadi tidak jadi. Mau pantun sebenarnya tapi tidak jadi. Jadi begitu, kalau tidak biasa pantun jadi akhirnya ya. Tapi tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa ya. Jangan bilang apa-apa, nanti saya paksakan menjadi salah. Ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pastor Agus Matasak bahwa pada kesempatan ini dia pamit dengan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kami sepakat bahwa dia pamit dalam perayaan Ekaristi bersama pada hari Minggu ini, di mana umat lebih banyak hadir. Sehubungan dengan itu, pada hari Senin sore jam 18.30 masih kita akan lanjutkan kebersamaan dengan Pastor Agus untuk bersama-sama menandai kebersamaan kita. Maka seluruh umat diundang, tapi tidak lagi dengan perayaan Ekaristi. Kenapa pamit pada hari Minggu ini? Karena supaya semua umat yang memang rajin datang ke gereja lalu bisa bertatap muka terakhir dan pamit, sehingga kebersamaan itu tetap kita akan adakan pada hari Senin jam 18.30 di basement. Kita parkir di sebelah karena basement kita akan pakai. Seluruh umat diundang dalam kebersamaan itu, sekaligus kita berikan judul Pisah dan Jumpa dengan pastor yang akan baru datang. Tentu mewakili seluruh umat, Pastor, kami ucapkan juga terima kasih karena Bapak Ketua Depas tidak ada. Mungkin nanti mudah-mudahan dia sudah mulai semakin pulih. Tapi bersama umat yang hadir pada kesempatan ini, mengucapkan juga terima kasih kepada Pastor Agus atas segala pendampingan, bimbingannya selama 4 tahun ini, sehingga kami umat Andalas sungguh semakin merasa lebih dekat dengan Tuhan dalam seluruh situasi.
pada saat saya digantikan oleh Pastor Agus, lalu COVID-19 itu melanda wilayah kita, dan saya dengar Andalas yang pertama dilanda oleh COVID itu. Dan pada saat saya mendengar juga bahwa ternyata dia juga diserang oleh COVID, dan seluruh daya upaya, ya sekali lagi walaupun saya di Toraja tetapi saya dengar bagaimana dia mendapatkan hal itu. Ini adalah suatu pengalaman bagi dia yang saya kira ya dia tidak ungkapkan tadi, tapi saya yang ada di Toraja pada saat itu bisa merasakan bagaimana hal itu. Ya, dan syukur bahwa selama saya bersama dengan dia, dia tetap sehat walaupun tetap ada sedikit keluhan. Tetapi semuanya itu tetap membuat dia lebih bertekun dan lebih sabar, dan juga dengan segala keberadaannya untuk menerima saya dan mungkin juga seluruh umat. Ya, sekali lagi kepada Pastor Agus kita ucapkan terima kasih atas semua pengalaman kebersamaan ini. Sebenarnya hati kecil saya pada saat Bapak Uskup memanggilnya, lalu Bapak Uskup menelpon sesudah itu, lalu saya mengatakan sebenarnya di paroki Andalas ini Monsinyur, saya kira itu biasa yang terjadi. Bagaimana kalau Pastor Agus yang jadi pastor penanggung jawab sebagai pastor paroki dalam tanda petik. Saya selalu memahami bahwa semua yang ada di paroki adalah pastor paroki. Lalu saya pindah lagi, ya cukup 2 tahun lagi, tapi belum mengatakan mungkin baik kalau Agus yang tetap tinggal dulu. Nanti Agus, saya bilang Agus yang mana Monsinyur? Ya Agus Vikaris toh, supaya nanti dikasih tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi di tempat lain. Ya, jadi saya kira pengalaman saya bersama dengan dia, saya belajar banyak dari dia dalam banyak hal, dan saya selalu mengupayakan hal itu, selalu belajar dan belajar bersama dengan rekan imam, bersama dengan para umat, sehingga berharap bahwa apa yang boleh dijalani bersama itu akan senantiasa menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan. Dan tentu pada kesempatan ini bersama umat yang hadir, kami mengucapkan selamat bertugas di tempat lain di paroki baru, paroki Santo Fransiskus Sakarius Sadoha, Sadoha Kendari. Itu adalah kota provinsi juga di sana, dan ya hanya memang ada beberapa stasi yang masih harus membutuhkan kekuatan ekstra untuk mengunjunginya. Persis sebenarnya itu yang menjadi pertimbangan saya, bagaimana kalau saya yang ke tempat yang ada beberapa stasinya. Walaupun lebih tua tetapi saya sebenarnya juga lebih mengharapkan hal itu. Tapi akhirnya Pastor Agus Matasak yang boleh berangkat ke sana, bertugas di tempat baru, dan semakin sukses. Senantiasa kita saling mendoakan dalam seluruh perjalanan hidup, dan juga mewakili umat mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama ini, karena bagaimanapun juga prinsip dalam kehidupan bersama itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka, ada yang tidak suka, karena ini adalah gejolak kemanusiaan kita. Syukur kalau ada 1-2 yang sungguh-sungguh searah dengan pikiran dan rasa kita, sehingga kita merasa bagaimanapun juga itu harus dijalani dalam seluruh kehidupan. Dan pasti ada yang tidak setuju dengan segala prinsip dan segala hal, tetapi syukurlah bacaan pada hari ini akan selalu meneguhkan kita untuk saling membuka hati kita, untuk saling memaafkan. Sekali lagi wakili umat, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi hari Senin jangan lupa datang, kita mulai acara jam 18.30 di basement. Terima kasih atas perhatian kita semua, terima kasih atas kebersamaan ini. Seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Mudah-mudahan melalui seluruh aksesoris yang ada, utamanya saya melihat dekorasi gereja ini memperlihatkan itu adalah lambang hati. Mari kita tetap satu hati dimanapun kita berada,
walaupun Pastor Agus nanti jauh ada di Sulawesi Tenggara di sana, kita ada di Sulawesi Selatan, kita tetap satu dalam cinta kasih Tuhan untuk saling mendoakan dia dalam seluruh panggilannya, dan pasti dia juga mendoakan kita umat Andalas dalam seluruh situasi kita masing-masing. Itu semua hanya karena kasih dan cinta Tuhan yang boleh dilambangkan oleh bunga-bunga yang ada di depan kita ini. Saya kira itu. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya, hidup pantas sebagai putranya. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Luhurkanlah Tuhan selamanya,